Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, eh, saya akan melakukan review terhadap tugas untuk penilaian akhir dalam bentuk eh, laporan studi pendahuluan. Penting saya sampaikan eh, panduannya, panduan yang kita gunakan dan kita eh, telah saya perlihatkan untuk diikuti adalah ini. Jadi sistematika dalam pelaporan, sistem pendahuluan seperti ini. Jadi ada hasil studi, ada setelah hasil studi itu dideskripsikan datanya, apa saja informasi atau temuan. Ya. Kemudian data itu diorganisasikan. Jadi kita belajar melakukan klasifikasi, kategorisasi data atau informasi sehingga bermakna. Dan yang bagian ketiga adalah pembahasan yang berisi pengembangan konsep. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah daftar daftar pustaka, karena memang dalam pengembangan konsep itu kita akan mengutip pandangan-pandangan teori atau konsep yang terdapat pada buku jurnal ilmiah dan sejenisnya. Oke, baik, kita akan mulai. Eh, kita akan mulai memeriksa tugas ini. Ya. Ini hasil observasi yang dilakukan oleh eh, Dwi Mutia Jasmine. Ya, ini yang dilakukan oleh Dwi Mutia Jasmine tentang peranan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja di MTS Kendari. Nah, pertama kita lihat ininya dulu ya. Dari segi sistematika ya sudah ada ya, ada deskripsi data, kemudian kita lihat lagi apakah ada proses organisasi data. Oke, ini ada proses atau ikhtiar mengorganisasi data yang dilakukan oleh saudari Dwi Mutia. Ini kelihatan tampaknya seperti ini. Hanya memang eh, ada kelemahannya ya. Kelemahannya adalah di organisasi data eh, ini yang kita maksud ya. Belum ada kutipan-kutipan pendapat atau konsep dari buku atau dari jurnal, belum ada. Ini kelihatan Dwi Mutia sudah eh, namanya sudah mengutip berbagai konsep ini. Jadi ini kekurangan, ini salah satu kekurangan dari tugas ini. Eh, Tiba di sini kita menjadi ragu apakah ini hasil riset atau bukan, karena sudah dicampur dengan berbagai kutipan. Padahal nanti nanti tiba di pembahasan baru kita mengutip. Oke, ini oke, seharusnya nanti di bagian pembahasan ini baru eh, ada pengembangan konsep sehingga kita akan melihat banyak kutipan baik yang menguatkan apa namanya, menyanggah pendapat berbagai berbagai pendapat dari berbagai pendapat.
Oke, kita mau lihat bagaimana daftar pustakanya. Nah, justru di bagian pembahasan muncul lagi hasil-hasil wawancara. Mestinya wawancara ini eh, itu masukkan saja di organisasi data. Karena tugas kita di pembahasan itu untuk mengembangkan konsep. Oke, jadi dari daftar pustaka ini ke- ya kelihatan banyak diambil langsung dari ini, dari dari internet ya. Oke. Itu itu review untuk eh, laporan dari Dwi Mutia Mujitahida. Nah, yang berikutnya kita akan kita akan memeriksa yang kedua. Oke, Ita Handayani. Kita mau lihat ini punyanya Ita Handayani di NTS 1 Konawe Selatan. Oke, deskripsi data sudah ada. Ini kita mau lihat bagaimana yang keduanya, yang bagian organisasi data. Sebenarnya bukan bab 2, langsung saja bagian kedua ini organisasi data karena harus nyambung dengan yang pertama tadi. Ada organisasi data. Nah, ini juga kita temukan bahwa ini sudah ada kutipan-kutipan. Jadi akhirnya di bagian ini ada keraguan bahwa ini hasil riset atau kutipan dari buku karena sudah ada, jadi sama dengan yang pertama tadi punyanya Dwi Mutia kita sudah menemukan. Oke, pembahasan. Oke, ini sudah ya. Isi pembahasan ini memang karena berisi pengembangan konsep, maka kita baru akan melihat berbagai pandangan atau pendapat. Oke, kita lihat daftar pustakanya. Oke, daftar pustakanya. Oke. Saya kira dari segi sistematika ini sudah benar, hanya kekurangannya sama yang pertama tadi. Ya, di bagian organisasi data, kita berharap data yang telah dijabarkan di bagian A deskripsi itu di diklasifikasi, dikategorisasi sehingga eh, eh, kita dapat mengambil makna, menangkap makna. Oke, Oke, yang ketiga kita akan periksa yang berikutnya, Nurmina. Oke, Nurmina tidak dapat diakses. Kita masuk ke Mawar Harumi. Mawar Harumi juga sama, tidak dapat diakses. Muhammad Asri. Oke, berikutnya kita akan melihat laporan dari Muhammad Asri. Oke, tempatnya di ya. Jadi bagian A, deskripsi data.
Nah, ini kita tidak tahu ya berapa ini di deskripsi datanya tidak jelas ini hasil apa, wawancara atau apa. Ini tidak kelihatan. Jadi ini seperti hanya dikarang sebenarnya. Yang kedua, oke, iya, oke. Ini datanya juga tidak jelas diperoleh dari hasil observasi atau wawancara. Oke. Kemudian di bagian pembahasan ya ada sudah. Jadi secara sistematika sudah ada, sudah terpenuhi. Nah, memang di kontennya ya memang masih beberapa kekurangan. Baik. Ya. Yang berikutnya kita akan coba periksa dari apa lagi? Muhammad Asri, Luciana Laksmita. Luciana Laksmita tidak bisa diakses ya. Oke, kita akan berikutnya kita akan periksa ini Aulia. Aulia Putri Imas Tanisha. Oke, oke, sistematikanya sudah benar. A, deskripsi data. Yang kedua, ini kelihatan ada hasil wawancaranya, ada dokumentasinya. Oke. Yang ini tidak, ini yang ini bagian ini waktu dan tempat tidak perlu. Ya, organisasi datanya kita periksa. Kategorisasi data. Sebenarnya topiknya di sini yang benar itu adalah organisasi data. Nah, nanti di dalamnya ada proses kategorisasi, ada klasifikasi. Nah, kita masuk di pembahasan. Sayangnya di pembahasan ini tidak kelihatan rujukannya. Oke, ini baru kita dapat rujukan dari sini. Berarti yang di atas-atas ini sumbernya dari Mulyasa semua. Oke, oke, dari segi sistematika sudah sesuai panduan. Oke, yang kelima, ini untuk bagian pertama, kita akan memeriksa lima dulu. Kita cari lagi yang satu, yang memang Luciana Laksmita. Oke. Sebenarnya topiknya di sini mestinya untuk Luciana Laksmita
Mestinya topiknya, judulnya deskripsi data. Tapi tidak apa-apa. Ini tuh. Oke. Kita mau periksa lagi bagian lainnya. Organisasi data. Oke. Soalnya tidak pakai bab. Pembahasan itu nyambung saja dari atas. Bagian, jadi pembahasannya itu bagian C. Kita lihat daftar pustakanya. Jadi ini daftar pustakanya, harusnya menulis daftar pustaka tidak seperti ini. Ini kelihatan bahwa ini langsung di copy dari ininya, dari internet. Oke, baik untuk part satu ini kita hanya batasi untuk 5 orang yang kita review. Nanti berikutnya di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.